Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama, supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah sebuah aktivitas yang dijadikan sebagai sebuah momen bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat meski dalam keadaan apapun. Selain itu, sholat adalah sebagai bentuk rasa syukur manusia atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Ibadah ini perlu dan penting sekali dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan tanpa ada alasan yang lain, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Namun terkadang kita masih sering melihat bahwa ketika mengerjakan sholat, ada yang melakukan gerakan sholat yang aneh juga unik. Seperti misalnya, ada seorang ibu yang saat sholat ia sambil menggendong anaknya. Bahkan juga ada seorang ayah yang ketika sholat sambil menjaga anaknya dengan cara mengikatkan seutas tali supaya anaknya itu tidak berjalan terlalu jauh dari ayahnya yang sedang sholat dan sebagainya. Lantas apakah dengan hal-hal yang seperti itu tetap sah sholatnya? Atau harus bagaimanakah jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Sebelum kita lanjutkan, sekiranya sahabatku semuanya membutuhkan busana muslim untuk aktivitas ibadah sehari-hari, silahkan bisa kalian klik produk yang telah kami sematkan di pojok kiri bawah video ini. Selamat berbelanja, jazakallah khairan. Maka sebagai muslim kita harus paham terlebih dahulu dengan gerakan-gerakan sholat yang kita kerjakan, bahwa ada di dalam gerakan sholat yaitu gerakan yang diharuskan, kemudian juga ada gerakan yang dianjurkan, gerakan yang diperbolehkan, atau ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang dilarang untuk dilakukan. Mari kita pahami terkait gerakan-gerakan ini satu persatu, supaya kita menjadi paham dan bisa menghindari jika memang perlu untuk dihindari, dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Terkait gerakan sholat yang diharuskan, tentunya kita semua sudah memahami bahwa ini adalah gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan yang dianjurkan. Yang dimaksud gerakan ini adalah gerakan yang disunahkan atau menjadi baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Salah satu di antaranya adalah meluruskan shaf atau barisan dalam sholat berjamaah, merapikan shaf, dan mengisi kelonggaran dalam shaf sholat. Lalu yang ketiga, gerakan sholat yang di luar rukun sholat. Untuk gerakan sholat di luar rukun ini maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat sholat karena adanya keperluan, dan salah satu contohnya seperti mengerjakan sholat sambil menggendong bayi misalnya. Lantas apakah hal tersebut diperbolehkan? Lalu apakah sholatnya masih tetap sah?
dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud, ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Ada banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukan gerakan tertentu saat sholat yang bukan bagian dari rukun, misalnya membuka pintu saat sholat. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku meminta dibukakan pintu, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat sunnah dan pintu berada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan ke kanan atau ke kirinya, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian juga ada peristiwa saat memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas berkata, aku bermalam di rumah bibiku. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam, kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Melihat dari sejumlah riwayat tersebut tadi, maka seharusnya umat muslim tidak lantas menjadikan itu sebagai sebuah dasar hukum bahwa kita boleh bergerak dalam sholat sesuka kita. Karena gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah kondisional, hanya pada saat yang mendesak dan tidak dilakukan setiap waktu. Yang keempat adalah gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Maksud gerakan ini adalah gerakan dalam sholat yang meskipun sedikit, tapi dilakukan tanpa adanya keperluan. Seperti misalnya melihat jam tangan, mengkorek-korek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, melihat HP yang ada di bawah kita, dan gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat kita menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut dan masih bisa ditunda. Yang kelima, ada gerakan yang dilarang atau yang membatalkan sholat. Menurut beberapa mazhab, maka ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafiyah misalnya dalam menanggapi riwayat tentang digendongnya Umamah oleh Nabi saat sholat, dikatakan oleh Imam Ali bin Zakaria bahwa sesungguhnya ini untuk keadaan darurat atau mendesak, dan sebaik-baiknya pesan dari hadis ini adalah kebolehan bergerak yang banyak dalam sholat apabila dilakukan berkali-kali, tapi di setiap gerakan ada jeda dan tidak terus-menerus. Jadi menurut mazhab Hanafi bahwa gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak tanpa ada unsur darurat, dilakukan secara berkali-kali tanpa jeda, dan terlihat seperti sedang tidak sholat. Sedangkan mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kiri ke kanan saat sholat sebagai gerakan yang sedikit dan tidak membatalkan sholat. Menurut mazhab ini, maka kadar gerakan sedikit dan banyak yang dilakukan di luar gerakan sholat dikembalikan kepada kebiasaan yang dipahami masyarakat. Begitu juga dengan gerakan 3 kali tanpa jeda sepanjang 1 rakaat dianggap batal, karena dikategorikan sebagai gerakan yang banyak secara kebiasaan masyarakat. Sementara gerakan ringan seperti menggaruk-garuk badan tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan, namun dipandang sebagai hal yang makruh. Oleh sebab itu, tumakninah dan tenang saat beribadah termasuk ke dalam rukun dalam sholat yang jika ditinggalkan maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat kita. Khusyuk dalam sholat adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.